sudah nasi sudah jadi bubur, kalau sudah terjadi, saya bilang ya dipertanggungjawabkan saja kenapa terjadi itu. Pak Budiono nggak berani diproses karena dianggap warga negara luar biasa karena dia wakil presiden. Saya sejujurnya sebagai manusia yang punya hati nurani nggak mau itu terjadi sama teman-teman Bapak. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau Bapak saya menderita sendirian. Kasus Bank Senturi ibarat sebuah film yang tidak pernah usang untuk diputar kembali. Sewaktu-waktu ia muncul dan lagi-lagi menyita perhatian besar. Ini semua gara-gara pengusutan kasus Bank Senturi masih menyisakan banyak teka-teki. Banyak nama yang disebut-sebut terlibat namun belum juga tersentuh hukum. Ibarat sebuah film lagi, ada banyak bandit yang bermain namun baru 1-2 bandit saja yang dikalahkan. Pemirsa, siapa saja pelaku Bank Senturi yang sudah dihukum dan siapa saja yang masih berkeliaran bebas? Inilah penelusuran tim Realitas. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta membacakan putusan ini di persidangan yang berlangsung pada tanggal 16 Juli 2014. Budi Mulya dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Saya sedih, saya kecewa. Sama sekali cara penglihatan yang mulia Majelis Hakim berdasarkan tuntutan JPU masih berkeras kepala seolah-olah yang dilakukan oleh kami Bank Indonesia dan KSSK itu salah, kebijakan yang salah. PJP itu bukan perbuatan Budi Mulya, itu adalah institusi. Kemudian bailout KSSK aja, kenapa dia yang harus bertanggung jawab, kan begitu. Sudah lebih dari 4 tahun berlalu sejak pembacaan putusan terhadap Budi Mulya ini dan hingga hari ini, kasus Bank Senturi masih saja banyak diselimuti misteri. Setidaknya ini yang dirasakan oleh Nadia Mulya, putri dari Budi Mulya. Sekarang adalah momentum di mana akan mulai keluar, orang akan melihat ternyata kebenarannya seperti ini. Oke, mungkin Budi Mulya salah karena dia adalah deputi gubernur, jadi dia membuat keputusan kolektif kolegial, dia menjalankan keputusan daripada pimpinannya dari Gubernur Bank Indonesia. Tapi harus dilihat secara proporsional. Dan kalau sempat ditanya juga gitu loh, apakah Anda ingin menyeret nama-nama yang lain? Saya sendiri merasakan bagaimana hancurnya keluarga manakala mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, apalagi namanya kasus korupsi, kemudian menjadi terdakwa, dan kemudian harus melihat orang yang begitu kita hormati masuk penjara, kehormatannya hilang. Saya sejujurnya sebagai manusia yang punya hati nurani nggak mau itu terjadi sama teman-teman Bapak. Tapi di sisi lain saya juga nggak mau Bapak saya menderita sendirian. Pihak keluarga Budi Mulya semakin kecewa ketika Mahkamah Agung memperberat vonis Budi Mulya menjadi 15 tahun penjara. Putusan ini diketok Majelis Hakim pada tanggal 8 April 2015 atau hampir setahun setelah vonis tingkat pengadilan pertama. Harapan dari keluarga pastinya ya yang saya inginkan itu adalah agar Bapak saya bisa segera bebas. Memang dia melakukan kesalahan dengan melakukan pinjaman sebagai seorang pejabat negara, tapi menurut hemat saya Bapak saya sudah membayar sangat mahal. Budi Mulya kini menjalani hari-harinya sebagai seorang terpidana di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pada suatu hari, mantan Gubernur BI yang juga Wakil Presiden di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pernah menemui Budi Mulya di Sukamiskin. Secara terang-terangan dia bilang ini inisiatif dia sendiri karena saya sempat menanyakan kepada beliau, Pak, kenapa Bapak tidak membantu Bapak saya padahal Bapak tahu semua-muanya. Sehingga akhirnya muncul isu-isu bahwa memang ada pihak lain yang menunggangi kasus ini. Di saat itu nadanya Pak Budiono marah, kamu kata siapa? Kamu jangan berasumsi. Dia ngomong begitu dengan saya. Saya balas lagi, saya bilang, Pak, bagaimana kita mau berasumsi yang lain? Saya merasa di sini Bapak saya seorang diri ditumbalkan, dilempar ke kandang singa, dilempar ke kandang harimau, tidak ada yang membantu.
Budi Mulya yang lahir di Bogor pada tanggal 29 Juli 1954 ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter saat pemberian dana talangan ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah pada tahun 2008. Ketika itu, yang menjabat Gubernur Bank Indonesia adalah Budiono. Harus diproses. Sekarang waktu itu katanya Pak Budiono nggak berani diproses karena dianggap warga negara luar biasa karena dia wakil presiden. Nah sekarang kan dia udah bukan wakil presiden, dia sudah menjadi warga negara biasa. Dia mudah sekarang diminta untuk hadir. Orang KPK minta pimpinan lembaga negara yang tinggi-tinggi aja, gampang kok, apalagi warga negara biasa seperti Pak Budiono gitu. Di dalam putusan MA untuk Budi Mulya tertera dengan jelas nama-nama lain yang diduga ikut terlibat dalam skandal bailout Bank Senturi. Ini yang membuat sejumlah pihak mempertanyakan mengapa baru Budi Mulya yang dijerat, karena ia hanya dianggap bagai sebuah baut di rangkaian rumah yang besar. Ya, yang jelas kan sekarang kayak Budi Mulya kena 15 tahun di sana kan. Itu kan sebenarnya sudah kelihatan sekali bahwa ini kenyataan-kenyataan yang harus diselesaikan secara cepat ya. Ada sempat cerita Pak Budiono ke Sukamiskin Pak, nemuin Budi Mulya. Bailout sebesar 6,7 triliun rupiah kepada Bank Senturi diputuskan ketika Presiden SBY sedang berada di luar negeri. Sedangkan Wakil Presiden saat itu, Yusuf Kala, juga tidak diberi laporan. Bagaimana sebenarnya kisah penetapan bailout terhadap Bank Senturi? Realitas segera kembali. Ini adalah rekaman video yang memperlihatkan aksi yang digelar oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI di depan gedung KPK pada hari Kamis 10 Mei 2018. Aksi ini digelar tepat 1 bulan putusan pra-peradilan yang memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus Bank Senturi. Celakanya, walau mereka sudah membawa tumpeng dan menggelar pengajian serta doa bersama, harapan MAKI belum juga terkabul. Hingga hari ini, belum ada tersangka baru dalam kasus Bank Senturi yang dijerat KPK. Ini yang membuat beberapa waktu yang lalu, MAKI kembali mengajukan gugatan pra-peradilan baru lagi ke pengadilan. Peradilan yang sekarang ini sebenarnya pra-peradilan yang sangat lucu, aneh, dan mungkin baru terjadi kali ini. Karena cuma 1 halaman. Isinya cuma meminta pada hakim memerintahkan KPK untuk melimpahkan berkas perkara Senturi kepada polisi atau jaksa. Bulan April 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan terkait kasus Bank Senturi yang dilakukan oleh MAKI terhadap KPK. Pada salah satu butir putusan, hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka dalam kasus Bank Senturi. Namun faktanya, KPK belum juga menetapkan tersangka baru kasus Bank Senturi hingga hari ini, pasca Budi Mulya. Terus terang ya, sakit mengerti bagaimana cara mengertinya. Budi Mulya, orang yang tidak terlalu penting dalam peristiwa ini, dijadikan tersangka hanya karena dia pernah pinjam uang kepada Robetan Tular. Loh, peristiwa korupsi itu kan di dalam Undang-Undang 30 2002, dia tidak hanya harus menguntungkan dirinya, dia menguntungkan orang lain, itu juga ada merupakan unsur dalam peristiwa pidana. Jadi sebetulnya orang-orang itu karena dianggap menguntungkan orang lain, ya dia tidak harus menguntungkan diri sendiri. Kami harus hati-hati dan karena KPK harus berjalan di koridor hukum saja. Jadi perlu dipilah secara hati-hati siapa saja pihak yang diduga terlibat dan juga apa yang dilakukan oleh mereka dalam konteks